Ponsel itu bergetar di meja dapur saat lampu rumah tiba-tiba mati, menyisakan dengung kulkas dan napasku sendiri yang terlalu keras. Aku berdiri tanpa sepatu, jaket kerja masih tergantung di bahu kursi, menyadari pintu belakang terbuka beberapa sentimeter. Tidak ada teriakan. Tidak ada penjelasan. Hanya perasaan telanjang, seperti seseorang memegang kendali tanpa menyentuhku. Aku melangkah, lalu berhenti. Sunyi mengiras. Aku melihat detail kecil yang tak seharusnya ada. Berkas coklat yang biasanya terkunci rapi kini tergeletak terbuka, sudutnya basah oleh hujan malam. Dan pada detik itu, aku mengerti. Rumah ini bukan lagi tempat aman. Jantungku melambat, bukan karena tenang, melainkan karena takut yang sudah memilih arah. Aku berdiri dalam keheningan, menimbang napas, menelan kenyataan yang baru saja berubah bentuk. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang sebelum alasan muncul? Dimanapun kamu mendengarkan kisah ini hari ini, apakah kamu percaya rumahmu sendiri? Lampu ruang makan masih menyala seperti biasa, kuning lembut, memantul di permukaan meja kayu yang sudah kami pakai belasan tahun. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang berubah. Namun dadaku terasa seperti ada sesuatu yang bergeser sedikit ke kiri, lalu berhenti. Aku sudah pikirkan matang-matang, katanya sambil menuang teh, suaranya datar, terlalu tenang. Aku berdiri di dekat jendela, masih mengenakan pakaian kerja. 21 tahun. Angka itu berputar di kepala tanpa suara. 21 tahun bangun pagi, menghafal nama, tanggung jawab, reputasi. Semua itu tiba-tiba terasa seperti barang yang bisa dilipat dan disimpan. Maksudmu, sekarang? Tanyaku. Kata-kata keluar pelan, seperti takut memantul kembali. Ia tidak menatapku. Sesepatnya. Tidak ada ancaman. Tidak ada amarah. Justru itu yang membuatku gelisah. Tekanan itu tidak datang dari kantor, tidak dari atasan, tidak dari dunia luar. Ia muncul dari dapur rumah sendiri, dari cangkir teh yang biasa, dari suara orang yang paling aku percaya. Hari-hari berikutnya berjalan normal di permukaan. Alarm berbunyi. Anak kami bersiap sekolah. Jalanan macet. Namun detail-detail kecil mulai bergeser. Jadwal pulangku yang biasanya fleksibel tiba-tiba dipertanyakan. Kunci lemari arsip di ruang kerja rumah diganti. Aku baru menyadarinya saat tangan ini refleks mencari, lalu berhenti di udara. Kunci cadangan ada di mana? Tanyaku. Nanti saja, jawabnya singkat. Terlalu singkat. Aku mulai mencatat tanpa sadar. Jam, nada suara, cara ia meletakkan ponsel layar menghadap ke bawah. Cara ia berhenti berbicara ketika aku masuk ruangan. Tidak ada pertengkaran besar, hanya pengurangan akses. Seperti cahaya yang diredupkan sedikit demi sedikit. Ini demi kita, katanya suatu malam, ketika aku mencoba bertanya lagi. Kamu kapok. Kamu sudah berkorban terlalu lama. Kata pengorbanan diucapkan lembut, hampir penuh kasih. Dan aku, yang kelelahan, hampir mengangguk. Rasa bersalah disuntikkan perlahan. Bagaimana jika benar aku egois? Bagaimana jika keluarga memang lebih penting daripada pekerjaan yang sudah terlalu lama? Namun ada sesuatu yang tidak pas. Ketika aku membuka laptop, folder tertentu hilang. Bukan terhapus, dipindahkan. Ketika aku meminta akses ke rekening bersama, jawabannya berputar-putar, dibungkus alasan perlindungan. Ketergantungan finansial dibingkai sebagai kepedulian. Kamu tidak perlu pusing soal itu, katanya. Biar aku yang urus. Nada itu bukan perintah, tapi juga bukan tawaran. Aku mulai bermimpi buruk. Bangun dengan napas pendek, mendengarkan rumah yang sunyi. Anak-anak tidur. Dinding berdiri kokoh. Namun rasa aman seperti bocor dari celah yang tak terlihat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa pernikahan panjang memang penuh kompromi. Di meja makan, ia meletakkan selembar kertas. Surat pengunduran diri. Sudah diketik rapi. Namaku tertulis di bawah, tanpa tanda tangan. Bacalah pelan-pelan, katanya. Aku membaca. Kata-kata formal. Neutral. Seolah-olah aku yang memilih. Jantungku berdetak lebih keras dari suara jam dinding. Aku mendongak. Kenapa sekarang? Tanyaku. Ia akhirnya menatapku.
Tatapan itu tenang, terukur. Karena ini saat yang tepat. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada ruang negosiasi. Hanya jeda, dan aku merasakan sesuatu mengeras di udara. Seperti keputusan yang sudah diambil jauh sebelum aku diajak bicara. Malam itu, aku membuka laci yang jarang kugunakan. Dokumen lama. Certificate. Catatan keuangan. Beberapa map hilang. Aku menutup laci perlahan, seolah-olah suara kayu bisa memicu sesuatu. Bayangan pihak ketiga mulai terasa. Bukan sebagai sosok, melainkan sebagai tangan tak terlihat yang memindahkan barang-barang kecil. Kamu tidak percaya padaku? Katanya ketika aku bertanya dengan hati-hati. Pertanyaan itu menusuk, karena jawabannya seharusnya sederhana. Tapi kepercayaanku terasa seperti lantai yang retak halus. Masih bisa diinjak, tapi bunyinya berbeda. Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu mati, hanya cahaya dari luar yang masuk. 21 tahun. Semua yang kubangun. Semua yang kupikir aman. Tekanan itu kini jelas, bukan soal pekerjaan semata, melainkan soal kendali. Keesokan paginya, ia meletakkan pulpen di samping surat itu. Kita tidak punya banyak waktu. Aku menatap kertas putih itu lama sekali. Detik berjalan tanpa suara. Keputusan dipaksa hadir tanpa kesempatan bernapas. Dan saat aku mengangkat pulpen itu, aku tahu, retakan kecil ini akan mengundang gema yang jauh lebih keras. Pulpen itu terasa lebih berat daripada seharusnya. Ujungnya menyentuh kertas, lalu berhenti, menggantung di atas namaku sendiri. Di luar, motor lewat, suara knalpot pecah sekejap, lalu lenyap. Rumah kembali sunyi, sunyi yang tidak menenangkan, sunyi yang seperti menunggu jawaban salah. Ayo, katanya, masih tenang. Tanda tangan saja. Aku menarik napas. Tanganku bergerak, tapi bukan untuk menulis. Aku menaruh pulpen itu kembali, pelan, seolah-olah bunyi kecil bisa memecahkan sesuatu. Aku mau pikir dulu, kataku. Ia tidak berubah wajah. Pikir apa lagi? Kalimat itu pendek, tapi cara ia mengucapkannya seperti pintu yang dikunci tanpa suara. Aku mengangguk agar percakapan selesai. Aku tersenyum tipis agar suasana tetap normal, karena di rumah ini, normalitas mendadak terasa seperti satu-satunya perisai. Siang hari, aku tetap berangkat. Aku memarkir motor di tempat biasa, menyapa satpam, melewati koridor yang sudah kuhafal. Bau karpet kantor, pendingin ruangan, aroma kopi yang terlalu lama di termos, semuanya akrab. Namun ada yang menggeser. Seorang staf administrasi memanggilku dengan suara yang terlalu hati-hati, seperti menyebut namaku bisa memicu alarm. Bu, ada perubahan data di sistem, katanya, menunduk pada monitor. Tadi pagi masuk permintaan pembaruan. Perubahan apa? Tanyaku. Ia ragu. Akses ibu jadi terbatas. Seperti sementara. Kata sementara itu menggantung seperti debu. Aku menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Aku memintanya menunjukkan detail. Ia mengklik beberapa menu, lalu menggeser kursinya sedikit, memberi ruang. Di layar, tercatat permintaan resmi, pembatasan akses akun internal, efektif hari ini. Ada nomor surat. Ada Cap Digital. Ada tanda tangan elektronik, bukan milikku. Siapa yang mengajukan? Tanyaku, pelan. Staf itu menggeleng. Dari pusat, Bu. Katanya sesuai kebijakan baru. Kebijakan baru. Frasa yang terlalu sering dipakai untuk menyembunyikan keputusan orang lain. Aku mengangguk lagi, pura-pura mengerti, lalu pergi ke toilet hanya untuk berdiri di depan cermin dan menatap wajah sendiri. Mata ini terlihat sama, tapi ada sesuatu yang berbeda pada cara kulit menempel di tulang. Seperti tubuhku sudah tahu lebih dulu bahwa ada yang salah, sementara otakku masih mencari alasan yang rapi. Saat kembali ke meja, ada amplop putih di atas tumpukan berkas. Tanpa nama pengirim. Tidak ada stempel pos. Hanya selembar kertas di dalamnya, dicetak hitam putih, tanpa tanda tangan. Jangan tanda tangan. Tunggu. Aku membaca 2 kali. 3 kali. Kata-kata itu singkat, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat tenggorokanku kering.
Aku memeriksa sekeliling. Orang-orang mengetik, berbicara pelan, tertawa kecil pada layar ponsel mereka. Tidak ada yang menatapku. Dan itu justru menakutkan, karena ancaman yang nyata jarang memakai wajah. Aku menyelipkan kertas itu ke dalam dompet, lalu memaksa diriku menelan kopi pahit. Aku mencoba bekerja, tapi setiap bunyi notifikasi komputer membuatku menegang. Saat ada email masuk dari bagian legal, subjeknya tidak panjang, tindak lanjut administratif. Tanganku gemetar kecil saat membukanya. Isenia formal. Menyebutkan bahwa ada peninjauan internal terkait posisiku dan penyesuaian struktur. Tidak ada tuduhan. Tidak ada alasan. Hanya kalimat-kalimat kering yang mengarah ke satu hal. Aku harus bersiap. Aku pulang lebih cepat. Di jalan, aku merasa diikuti, padahal motor di belakangku bisa saja orang biasa. Namun setiap kali lampu merah, aku menoleh. Setiap pantulan kaca toko, aku mencari bayangan sendiri dan bayangan lain. Paranoia itu datang pelan, seperti hujan gerimis yang lama-lama meresap, membuat pakaian dingin tanpa terasa. Di rumah, pintu depan terkunci seperti biasa. Anak-anak ada di ruang keluarga, televisi menyala, kartun berwarna cerah yang terdengar terlalu riang untuk hari ini. Suamiku di dapur, memotong buah. Gerak tangannya rapi, presisi, seperti orang yang tidak pernah ragu. Kamu pulang cepat, katanya. 80 Euros, jawabku. Ia mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Kesunyian di antara kami bukan lagi jeda nyaman. Itu bahasa. Itu cara ia berkata, aku tahu lebih banyak daripada yang boleh kau tahu. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku membuka laptop pribadi. Aku mencoba masuk ke akun kerja, gagal. Aku mencoba akun lain, gagal. Kata sandi salah, katanya. Padahal aku yakin. Aku mengetik ulang, pelan, seperti menulis doa. Tetap salah. Aku melihat suamiku di sofa, menonton berita tanpa benar-benar menonton, ponsel di tangan, layar meredup lalu menyala lagi. Kamu mengubah sesuatu? Tanyaku, seolah-olah bertanya soal lampu. Ia tidak menoleh. Apa maksudmu? Akan kerjaku. Ia menaruh ponsel, perlahan. Kenapa kamu masih ngurus itu? Nada suaranya tetap datar, tapi ada tepi tajam yang baru. Aku menahan napas. Ini bukan tentang akun. Ini tentang batas. Tentang siapa yang boleh melihat apa. Aku mencari kata yang tidak memicu ledakan. Aku mau tahu apa yang terjadi. Ia tersenyum tipis, bukan hangat. Yang terjadi adalah kamu tidak perlu bekerja lagi. Kalimat itu terdengar seperti keputusan pengadilan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Aku menatap tangannya, jari-jarinya bersih, kuku rapi, dan tiba-tiba aku membayangkan tangan itu memegang banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan. Beberapa hari berikutnya, kesalahan-kesalahan kecil mulai dipakai sebagai peluru. Ada laporan yang katanya terlambat, padahal aku mengirim tepat waktu. Ada rapat yang katanya aku absen, padahal aku hadir. Setiap kali aku mengoreksi, selalu ada catatan, akan ditinjau. Selalu ada kata-kata yang membuatku tampak defensif. Dan setiap kali aku merasa yakin, selalu ada detail yang membuatku tampak salah. Di rumah, barang-barang berpindah tempat. Bukan besar. Hanya cukup untuk membuatku bertanya pada diri sendiri, aku yang lupa, atau ada yang mengatur? Kunci mobil yang biasanya di gantungan hilang dan muncul di laci dapur. Buku tabungan yang kukira di lemari ternyata di tas suamiku. Aku menemukan itu tanpa sengaja ketika mengambil charger. Kenapa ini di sini? Tanyaku, menahan nada. Suamiku menatapku lama, terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. Aku simpan. Supaya aman. Aman dari apa? Ia mengangkat bahu. Dari salah urus. Salah urus. Kata itu seperti cap yang ditempel pelan. Tidak kasar, tapi merendahkan. Aku mulai merasa kecil di rumah sendiri. Seolah-olah aku tamu yang harus minta izin pada pemilik. Di kantor, seorang rekan lama menepuk bahuku di lorong, lalu menarik tangannya cepat, seperti takut tertangkap kamera. Ia menunduk mendekat, suaranya hampir tidak terdengar. Hati-hati, katanya. Ada orang tanya-tanya soal kamu.
Siapa? Aku memaksa suaraku tetap stabil. Ia menelan ludah. Ada pengacara datang. Bawa berkas. Pengacara. Kata itu menggema, membuat lorong terasa lebih sempit. Aku tertawa kecil, refleks, karena otak selalu mencari cara menolak kenyataan. Pengacara buat apa? Tanyaku, pura-pura ringan. Rekanku tidak ikut tertawa. Aku tidak tahu. Tapi mereka serius. Malam itu, aku mencoba mengingat 21 tahun terakhir seperti memutar ulang film. Aku menyisir ingatan, mencari momen yang mungkin jadi awal. Pernahkah ada keputusan yang kubuat yang mengganggu seseorang? Pernahkah aku melihat sesuatu yang tidak boleh kulihat? Ingatan yang dulu kususun rapi sekarang terasa seperti lemari yang dibongkar. Ada bagian kosong yang sebelumnya tidak pernah kuperhatikan. Aku teringat beberapa bulan lalu, rapat tertutup yang mendadak dipindah ruangan. Aku teringat tanda tangan yang pernah diminta mendadak tanpa penjelasan. Aku teringat suamiku yang saat itu tiba-tiba menanyakan detail pekerjaanku, lebih banyak daripada biasanya. Aku dulu menganggap itu perhatian. Sekarang, pertanyaan itu terasa seperti pengukuran. Ponselku bergetar malam-malam. Nomor tak dikenal. Aku tidak menjawab. Pesan masuk, singkat, periksa surat masuk rumah. Aku membeku. Aku menoleh pada suamiku yang sedang menyikat gigi di kamar mandi, pintu setengah terbuka, lampu putih memantul pada cermin. Suara air mengalir terdengar seperti tirai. Aku menyelipkan ponsel ke saku, berusaha tampak biasa. Ketika ia tidur, aku turun ke lantai bawah. Rumah gelap, hanya lampu kecil di dapur. Aku membuka kotak surat di depan pagar. Ada amplop coklat, tebal, tanpa stempel pos, seperti diselipkan tangan yang tahu jam-jam rumah ini lengang. Aku membawanya masuk tanpa menyalakan lampu ruang tamu. Aku duduk di meja makan, tempat surat pengunduran diri dulu diletakkan. Aku membuka amplop itu pelan, seolah-olah suara kertas bisa memanggil seseorang. Di dalamnya ada salinan dokumen, permohonan pembatasan akses, surat peninjauan, dan satu lembar paling bawah yang membuat dadaku dingin. Surat kuasa. Nama sebuah firma hukum tercetak jelas. Dan di bagian pemberi kuasa, ada nama suamiku. Aku menatap huruf-huruf itu lama sekali. Tidak ada suara. Bahkan jam dinding seperti berhenti berdetak di telingaku. Dari lantai atas, terdengar langkah kecil, mungkin anakku bergeser dalam tidur, mungkin hanya kayu rumah memuai. Aku tidak bergerak. Aku hanya menahan napas, merasakan rumah yang tadi terasa akrab kini seperti panggung yang lampunya diredupkan untuk adegan berikutnya. Bukti awal itu tidak lagi samar. Ini bukan paranoia yang lahir dari lelah. Ini jejak profesional, rapi, legal, dan sudah berjalan tanpa persetujuanku. Dan saat aku menutup amplop coklat itu kembali, tangan kiriku gemetar pelan, aku menyadari satu hal yang membuat tengkuku panas. Kecurigaan yang selama ini aku tahan, baru saja berubah menjadi ketakutan. Nama firma hukum itu menempel di mataku seperti noda tinta yang tidak bisa diseka. Aku menutup amplop coklat, membukanya lagi, memastikan ini bukan salah baca. Lampu dapur berdengung halus, dan di sela bunyi itu, aku mendengar detak darahku sendiri. Di luar, angin menggesek daun pisang tetangga, suara yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti bisik-bisik. Aku naik pelan ke lantai atas, membawa dokumen itu seperti membawa barang bukti dari TKP. Kamar gelap. Suamiku tidur miring, napasnya teratur, wajahnya tenang, seolah-olah tidak ada yang baru saja berubah di bawah. Aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan garis rahangnya, bulu mata yang tidak bergerak. Di saat seperti ini, orang yang kita cintai terlihat paling manusia. Dan justru itu yang membuatku ingin muntah. Aku tidak membangunkannya. Aku tidak berteriak. Aku menutup pintu perlahan, kembali turun, lalu duduk di ruang tamu yang dingin. Aku menunggu sampai pagi dengan mata terbuka, seperti penjaga yang tidak lagi percaya pada kunci. Saat matahari naik, rumah terlihat normal lagi. Anak-anak minta sarapan, bertanya soal jadwal sekolah, merengek karena kaos kaki tidak ketemu. Kehidupan berjalan dengan cara yang kejam. Tetap berjalan meskipun kita sudah runtuh di dalam. Aku menggoreng telur, mengoles roti, menyodorkan piring dengan tangan yang terasa jauh.
Suamiku turun, menyapa anak-anak, bahkan sempat tertawa kecil ketika si bungsu menumpahkan susu. Aku menatapnya, mencari retakan di ekspresi, tanda bersalah, apapun. Tidak ada. Yang ada hanya kendali yang rapi. Kamu kelihatan capek, katanya, sambil duduk. Aku sudah bilang, kamu harus berhenti. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Tapi setelah amplop semalam, semua kata-katanya punya bayangan lain. Nanti kita bicara, kataku pelan. Ia mengangguk, masih santai. Ayah. Setelah anak-anak berangkat. Sepanjang pagi, aku bergerak seperti sedang memerankan diri sendiri. Mengantar anak ke depan rumah, melambaikan tangan pada tetangga, menahan senyum. Begitu gerbang tertutup dan suara langkah anak-anak menjauh, rumah mendadak terasa terlalu luas. Udara seperti menebal. Di meja makan, aku meletakkan amplop coklat itu. Tidak ada dramatis. Hanya benda yang akhirnya diletakkan di antara kami. Suamiku menatapnya sekilas, lalu menatapku. Dari mana itu? Aku mengukur napasku. Kamu yang harus jawab. Ada Jira. Ia tidak tampak kaget. Itu jawaban pertama. Kamu menggeledah barang-barang? Ia bertanya, tenang. Aku membaca surat yang masuk rumahku, kataku. Nama kamu ada di situ. Ia menghela napas, seolah-olah aku anak kecil yang terlalu cepat panik. Aku lakukan ini demi melindungimu. Melindungiku dari apa? Ia menggeser kursi sedikit, duduk lebih tegak, seperti akan memulai rapat. Dari konsekuensi. Kata itu jatuh berat. Konsekuensi apa? Untuk apa? Aku menunggu penjelasan. Ia tidak langsung memberi. Ia membiarkan sunyi bekerja, membuatku gelisah, membuatku ingin mengisi kekosongan dengan asumsi yang lebih buruk. Ada perubahan di kantor, lanjutnya akhirnya. Orang-orang sedang cari kambing hitam. Kamu terlalu lama di posisi itu. Aku menatapnya, mencoba menilai apakah ini kebohongan atau separuh kebenaran. Ia menyebut orang-orang tanpa nama. Ia menyebut perubahan tanpa detail. Semua kabur, tapi disajikan dengan keyakinan. Kalau begitu, kenapa kamu yang pakai pengacara? Tanyaku. Ia tidak menjawab langsung. Tangannya meraih gelas, meminum sedikit, lalu meletakkannya lagi. Gerakannya lambat, seperti orang yang tahu waktu berpihak padanya. Karena kamu keras kepala, katanya. Kamu tidak mau dengar. Aku merasakan panas naik ke wajah. Bukan marah, malu. Cara ia membingkai situasi membuatku tampak sebagai masalah yang harus diatasi. Ini bukan soal keras kepala, kataku, berusaha tetap tenang. Ini hidupku. Careerku. Ia menyandarkan punggung. Karir itu bukan lagi milikmu kalau kamu membuat kita hancur. Kita? Aku mengulang kata itu pelan. Ia menatapku dengan tatapan yang sama ketika menaruh surat pengunduran diri. Tatapan keputusan. Kita. Dan pada detik itu, aku mengerti ilusi yang pecah. Pernikahan ini bukan lagi tentang dua orang yang saling menjaga. Ini tentang satu orang yang menentukan arah, dan satu orang yang diminta mengikuti. Ia membuka amplop, mengeluarkan dokumen-dokumen itu tanpa tergesa, seperti barang-barang yang sudah ia kenal. Aku sudah bicara dengan mereka, katanya, supaya prosesnya bersih. Proses apa? Tanyaku, meski aku takut pada jawabannya. Pengunduran diri. Dan penyesuaian lain. Penyesuaian lain. Frasa itu membuat tenggorokanku mengencang. Di kepalaku, ada daftar hal-hal yang bisa diambil dari seseorang dengan cara legal, akses rekening, hak atas aset, bahkan narasi tentang kewarasan. Aku menahan gemetar. Kamu sedang merencanakan apa sebenarnya? Ia mengangkat alis sedikit. Jangan bikin ini dramatis. Aku hampir tertawa. Dramatis? Aku baru tahu suamiku menandatangani surat kuasa firma hukum. Aku baru tahu akses kerjaku dibatasi. Dan ia bilang aku dramatis. Aku ingin lihat semua dokumennya, kataku. Kamu tidak perlu, katanya. Aku yang urus. Pola itu kembali. Aku tidak perlu. Aku tidak boleh. Aku tidak dianggap mampu. Aku berdiri, kursi berdecit.
Suara kecil itu terdengar keras di ruang makan yang sunyi. Aku akan bicara dengan kantor. Aku akan tanya siapa yang mengajukan pembatasan akses. Ia juga berdiri, tapi tidak terburu. Kalau kamu lakukan itu, kamu mempercepat masalah. Masalah apa? Aku mulai kehilangan kesabaran. Ia mendekat setengah langkah, cukup dekat untuk membuatku merasakan wangi sabunnya, cukup dekat untuk mengingat bahwa orang ini pernah memelukku ketika aku menangis. Aku sudah bilang, Ada konsekuensi. kata itu lagi. Konsekuensi. Dan aku sadar ia sengaja tidak menjelaskan. Karena ketidakjelasan membuat ketakutan bekerja lebih luas. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Oak. Ada firma hukum. Ada surat kuasa. Itu berarti ia tidak bertindak sendirian. Ada orang lain yang membimbingnya. Orang yang mungkin tahu celah hukum. Orang yang mungkin memetakan caraku hidup selama ini dan mencari titik lemah. Sejak hari itu, tubuhku berubah. Malam menjadi panjang. Aku tidur sebentar lalu terbangun, mendengarkan rumah, memastikan pintu terkunci, memeriksa ponsel, memeriksa jendela. Aku mulai peka pada bunyi-bunyi kecil, lantai berderit, kipas angin berputar, notifikasi dari ponsel suami yang menyala di meja dan segera ia balikkan. Setiap bunyi seperti kode. Siang hari, aku bisa tersenyum pada anak-anak, tapi mataku selalu menilai jarak dari pintu, jarak dari kunci, jarak dari barang-barang penting. Aku menyembunyikan salinan dokumen di tempat yang tidak masuk akal, di balik buku resep yang sudah lama tidak kubuka. Aku mencatat tanggal, jam, setiap perubahan yang ia lakukan. Ini bukan kebiasaan sehat, aku tahu. Tapi instingku tidak peduli pada definisi sehat. Instingku hanya peduli pada bertahan. Di kantor, situasinya makin aneh. Aku dipanggil oleh bagian SDM. Ruangan kecil, dingin, dengan poster motivasi di dinding yang terasa seperti ejekan. Mereka bicara sopan, terlalu sopan. Mereka menyebut evaluasi rutin. Mereka menyebut kondisi keluarga. Aku bertanya dari mana mereka tahu. Mereka tidak menjawab. Ada pihak yang menyampaikan kekhawatiran, kata mereka. Pihak, lagi-lagi tanpa nama. Aku duduk di kursi itu, merasa seperti objek yang dibahas, bukan orang yang hidup. Ketika aku meminta dokumen resmi tentang pembatasan akses, mereka mengatakan sedang diproses. Ketika aku bertanya soal firma hukum, wajah mereka berubah sedikit, bukan kaget, tapi waspada. Bu, sebaiknya, Ibu tenang dulu, kata salah satu staf, suaranya seperti memintaku jangan membuat keributan. Tenang. Kata itu seperti penutup mulut. Aku pulang dengan kepala penuh suara yang tidak diucapkan. Di rumah, suamiku sudah menunggu dengan makan malam rapi, seperti biasa. Anak-anak bercerita tentang sekolah. Aku mengangguk, tersenyum. Namun di dalam, ada sesuatu yang runtuh perlahan, keyakinan bahwa aku masih punya ruang aman. Setelah anak-anak tidur, suamiku mengajak bicara di ruang kerja. Pintu ditutup. Lampu meja menyala, memantulkan bayangan kami di kaca lemari. Ia duduk di kursi yang biasanya kupakai untuk membaca. Sekarang kursi itu terlihat seperti miliknya. Aku tidak mau kita saling melukai, katanya. Aku berdiri, tidak mau duduk. Aku tidak melukai siapapun. Aku hanya mau tahu kebenaran. Ia menautkan jari, sikapnya seperti mediator. Kebenaran itu tidak selalu membantu. Kalimat itu membuatku merinding. Siapa pengacara itu? Tanyaku. Ia menatap ke arah lampu, seolah berpikir. Mereka profesional. Jangan cari-cari. Aku berhak tahu. Ia mendesah. Kamu berhak, tapi kamu tidak selalu bijak. Biji. Kata itu menempel pada rasa bersalah yang sudah ia tanam. Ia ingin aku meragukan diri sendiri. Dan aku hampir berhasil diragukan, karena selama ini aku terbiasa percaya padanya lebih daripada percaya pada intuisi. Apa yang kamu mau dariku? Tanyaku akhirnya. Ia menatapku lurus. Tanda tangan. Mengundurkan diri. Kita bereskan semuanya dengan tenang. Dan kalau aku tidak? Ia diam sejenak. Sunyi itu panjang, dipilih.
Ia membiarkanku merasakan jarak antara pertanyaan dan jawabannya seperti jurang. Kalau kamu tidak, katanya akhirnya, suaranya masih lembut, mereka akan ambil langkah lain. Mereka? Aku menahan napas. Siapa mereka? Ia tersenyum tipis lagi. Orang-orang yang bisa membuat hidupmu sulit. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman eksplisit. Tapi kalimat itu sudah cukup. Karena ia mengatakannya seperti fakta, bukan kemungkinan. Seperti ia sudah melihat skenario itu tertulis. Aku berdiri di ruangan itu, mendengar jam dinding kecil berdetak. Detik demi detik. Aku merasakan tubuhku panik, tapi otakku memaksa tetap tenang. Panik terkendali. Seperti sedang memegang gelas penuh sampai bibirnya, takut tumpah. Aku berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Di kamar, aku memeluk bantal, menatap langit-langit. Pikiran berputar, apakah ini tentang karierku karena aku tahu sesuatu? Apakah aku sedang disingkirkan? Apakah pernikahan ini hanya kendaraan untuk mengambil sesuatu yang selama ini kupegang? Aku mencoba mencari alasan lain. Cinta yang gagal, stres, salah paham, tapi dokumen itu tidak bisa dijelaskan dengan cinta. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop resmi datang, kali ini melalui kurir. Ada nama firma hukum itu tercetak. Tidak ada tanda tangan basah di dalam, hanya cetakan rapi, bahasa yang dingin, dan satu kalimat yang membuat dunia terasa menyempit. Apabila tidak ada kerjasama, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada nama penanda tangan. Tidak ada orang yang bisa kutatap balik. Hanya ancaman yang berdiri sendiri, seperti bayangan di sudut ruangan. Aku duduk di sofa, memegang kertas itu. Suamiku berdiri di pintu, memperhatikan. Anak-anak tertawa di kamar sebelah, suara mereka jauh, seolah datang dari rumah lain. Jangan bikin ini susah, katanya pelan. Aku mengangkat kepala. Dan di antara ketakutan yang menekan, ada sesuatu yang mulai mengeras menjadi bentuk lain. Fokus. Bukan karena aku berani, tetapi karena aku tidak punya pilihan. Aku melipat surat itu rapi, menyimpannya, menahan gemetar. Rumah menjadi sunyi lagi. Dan dalam sunyi itu, aku tahu, bertahan hidup menuntut perubahan sikap. Aku berhenti menangis pada pagi yang tidak istimewa. Tidak ada musik. Tidak ada janji. Hanya keputusan yang dingin, lahir dari kelelahan yang akhirnya mengeras. Ketika ketakutan tidak lagi bisa diperas, ia berubah bentuk. Menjadi kewaspadaan. Aku mulai dengan hal paling sepele. Bangun lebih awal. Duduk di dapur sebelum matahari naik, mendengarkan rumah yang masih tidur. Kolka's Burdengang. Jam dinding berdetak. Aku menulis jam itu di kertas kecil. Aku menulis apapun yang bergerak. Bukan karena aku takut lupa, tapi karena aku ingin tahu pola. Langkah-langkah kecil, tak terlihat. Aku memindahkan dokumen satu persatu ke ponsel lama yang kusimpan di laci pakaian musim hujan. Aku memotret surat, email, memo internal. Aku menyalin jadwal rapat, perubahan akses, catatan SDM. Setiap file kuberi nama yang tidak mencolok. Resep, daftar belanja, foto lama. Aku belajar menyamarkan kebenaran agar bisa bertahan. Di rumah, aku berbicara seperlunya. Nada suaraku estabil. Aku tidak bertanya. Aku tidak menuduh. Aku memperlakukan suamiku seperti cuaca. Bisa berubah tanpa peringatan, tidak perlu diprovokasi. Ketika ia berbicara, aku mendengarkan bukan untuk menjawab, melainkan untuk mencatat ritme. Kapan ia berhenti? Kapan ia menoleh? Kapan Ponselnia Bergeter. Kamu tenang sekali, katanya suatu malam. Aku mengangkat bahu. Kapek. Ia menerima jawaban itu. Capek selalu bisa dimengerti. Capek tidak mengancam. Kesendirian menjadi alat. Aku mengurang bicara dengan rekan kerja. Aku tidak curhat pada tetangga. Aku menolak undangan kecil yang biasanya kuhadiri. Bukan karena aku ingin menyendiri, tapi karena setiap mulut lain adalah potensi kebocoran. Aku belajar berjalan sendiri di rumah sendiri, memilih pijakan yang tidak berbunyi. Di kantor, aku bergerak seperti tamu. Aku datang tepat waktu, pulang tepat waktu.
Aku menyimpan salinan digital di akun pribadi yang tidak terhubung ke apapun. Aku menghindari komputer utama. Aku mencatat nama-nama yang muncul berulang di email legal. Aku menggambar garis-garis di buku kecil, menghubungkan tanggal dengan kejadian. Polanya mulai tampak, seperti peta yang awalnya hanya titik-titik acak. Malam hari, tubuhku masih memberontak. Aku terbangun karena suara yang tidak ada. Aku memeriksa pintu, jendela, kunci. Tapi aku belajar menenangkan diri bukan dengan doa panjang, melainkan dengan rencana. Rencana membuat jantung berdetak lebih pelan. Rencana memberi ilusi kendali yang cukup untuk bertahan. Aku menilai ulang masa lalu tanpa emosi. Keputusan yang dulu kuanggap sepele kini kulihat sebagai persimpangan. Rapat yang kupimpin. Catatan yang kusimpan. Email yang kukirim dengan asumsi itikat baik. Tidak ada yang tampak ilegal. Tapi ada yang sensitif. Ada yang bisa ditafsirkan. Dan di dunia orang-orang yang memegang hukum, tafsir adalah senjata. Suamiku semakin sering mengecek. Ia menanyakan jadwalku, keberadaanku, alasan keterlambatan 10 menit. Ia menyebutnya perhatian. Aku menyebutnya pengawasan. Aku menjawab dengan data yang cukup, tidak lebih. Aku memberi potongan cerita yang tidak membuka pintu. Kamu kemana tadi? Tanyanya. Keskivi ke minimarket, Yavatku. Ia tidak bertanya apa yang kubeli. Itu berarti ia sudah tahu. Anak-anak menjadi jangkar. Aku memastikan rutinitas mereka tidak berubah. Sarapan sama. Jam tidur sama. Cerita sebelum tidur sama. Aku tidak ingin mereka menjadi variabel. Ketika mereka memelukku, aku mengatur napas agar tubuhku tidak gemetar. Mereka tidak boleh merasakan perang yang sedang kususun. Suatu sore, aku menemukan laci yang tidak kukunci terbuka. Sedikit. Hanya cukup untuk membuatku berhenti. Di dalamnya, ponsel lama itu masih ada. Tapi posisinya berubah. Aku mengamati tanpa menyentuh. Aku menutup laci, lalu menunggu. Aku tidak bereaksi. Reaksi adalah undangan. Malamnya, suamiku berkata, "Kamu simpan barang terlalu banyak." Aku menatapnya. "Barang apa?" Ia tersenyum kecil. "Kamu tahu." Aku mengangguk pelan. "Aku bereskan." Aku tidak bereskan apapun. Aku memindahkan. Risiko meningkat. Aku tahu itu. Setiap salinan adalah jejak. Setiap jejak adalah peluang ditemukan. Tapi ketakutan yang dikendalikan menjadi strategi. Aku membagi bukti menjadi beberapa bagian, menyebar seperti benih. Tidak ada satu tempat yang menyimpan segalanya. Tidak ada satu alat yang memegang kunci. Di kantor, aku mengajukan cuti pendek. Alasan keluarga. Disetujui cepat, terlalu cepat. Aku menggunakan waktu itu untuk menyusun kronologi. Aku mencetak garis waktu, lalu membakarnya setelah kuhafal. Abu kutuang ke pot tanaman. Hal-hal kecil yang membuatku merasa aman. Aku mulai menyadari bahwa karierku bukan sekadar sasaran, ia adalah pintu masuk. Melalui karierku, akses ke rekening, reputasi, dan narasi bisa diatur. Jika aku terlihat tidak stabil, semuanya runtuh dengan sendirinya. Maka aku menjadi stabil. Terlalu stabil. Aku berhenti menangis di depan orang lain. Aku berhenti bertanya, "Kenapa?" Aku mulai bertanya, "Bagaimana?" Suatu malam, listrik padam sebentar. Hanya beberapa menit. Aku berdiri di lorong, mendengarkan. Ketika lampu menyala kembali, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, "Jangan simpan semuanya di satu tempat." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada ancaman. Tidak ada permintaan. Hanya peringatan yang tepat sasaran. Aku menghapus pesan itu. Aku tidak membalas. Aku menambahkan satu lapis kewaspadaan baru. Ada mata lain. Entah membantu, entah mengintai. Keesokan harinya, aku menemukan email lama yang terlewat. Tersimpan di folder arsip. Isinya korespondensi dengan pihak eksternal, menyebutkan risiko tertentu dan saran mitigasi. Bukan kesalahan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku tahu lebih awal. Kebenaran partial. Cukup untuk rencana, belum cukup untuk pertarungan.
Aku menyimpan email itu, menggandakannya, memecahnya menjadi tangkapan layar kecil. Aku memberi jeda waktu sebelum memindahkan salinan terakhir. Kesabaran menjadi bagian dari strategi. Orang yang terburu-buru membuat kesalahan. Di rumah, suamiku semakin tenang. Ketika orang tenang saat seharusnya tegang, itu pertanda. Ia menyiapkan makan malam, memuji masakan, menanyakan anak-anak. Seolah-olah badai tidak ada. Seolah-olah aku sudah menyerah. Aku membiarkan ia percaya itu. Aku bangga kamu mau mengerti, katanya. Aku tersenyum tipis. Aku belajar. Ia menepuk tanganku. Sentahannya ringan. Terlalu ringan. Malam itu, aku memeriksa kembali laci. Kosong. Ponsel lama hilang. Aku tidak panik. Panik adalah kemewahan. Aku duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan langkahnya di kamar mandi. Air mengalir. Kipas menyala. Aku membuka tas yang kusembunyikan di balik pakaian anak. Salinan masih ada. Tidak semuanya. Tapi cukup. Ketika ia keluar, aku sudah berbaring. Aku memejamkan mata, mengatur napas. Ia mematikan lampu. Gelap menutup kamar seperti tirai panggung. Aku tahu bukti kunci hampir hilang. Aku tahu waktuku menyempit. Tapi di balik kehilangan itu, ada sesuatu yang lain yang terasa, gerak di pinggir cerita. Seperti bayangan yang mendekat dari arah yang tidak kuduga. Telepon itu bergetar sekali, lalu berhenti. Tidak ada nama. Tidak ada pesan suara. Hanya getaran pendek yang terasa seperti ketukan di pintu belakang rumah, pelan, tapi disengaja. Aku menunggu 1 menit penuh sebelum mengangkatnya. Aku menutup pintu kamar mandi, menyalakan keran agar suara air menjadi tirai. Baru kemudian aku menjawab. Kita tidak punya banyak waktu, suara di seberang berkata. Neutral. Profesional. Tidak mencoba akrab. Aku tidak bertanya siapa dia. Orang yang menelepon dengan cara seperti ini biasanya ingin diuji, bukan disambut. Kamu dapat nomorku dari mana? Tanyaku. Ada yang peduli kamu tidak sendirian, jawabnya. Dan ada yang khawatir kamu sedang diarahkan. Aku memejamkan mata. Kalimat itu terlalu tepat untuk kebetulan. Kamu pengacara? Bukan pengacara keluarga kamu, katanya. Dan itu penting. Kami sepakat bertemu di tempat yang tidak mencolok. Warung kopi kecil dekat kantor kelurahan, tempat orang datang untuk menunggu, bukan untuk dilihat. Aku datang lebih awal, duduk membelakangi dinding, mengamati pantulan di kaca. Setiap orang yang masuk kuhitung langkahnya. Setiap suara kursi digeser kurekam nadanya. Ia datang tanpa tergesa. Kemeja sederhana, tas kerja biasa, wajah yang mudah dilupakan. Ia memesan kopi hitam, duduk, dan menunggu aku bicara dulu. Apa kepentinganmu? Tanyaku. Ia membuka map tipis, mendorongnya ke arahku tanpa menyentuh tanganku. Kepentingan kita sejajar. Di dalamnya ada salinan dokumen yang sudah kulihat, surat peninjauan, pembatasan akses, dan satu tambahan yang membuat dadaku mengencang. Ringkasan kronologi yang rapi, dengan catatan waktu yang akurat. Terlalu akurat untuk tebakan. Kamu mengikuti aku, kataku pelan. Ia menggeleng. Aku mengikuti proses. Kepercayaan tidak datang karena janji. Ia datang karena verifikasi. Aku tidak langsung menerima apapun. Aku menanyakan hal-hal kecil yang tidak tertulis, tanggal yang sengaja kusalahkan, detail yang kupelintir. Ia membenarkan dengan tenang, satu persatu, tanpa berusaha terlihat pintar. Kenapa membantu? Tanyaku. Ia mengaduk kopinya, tidak minum. Karena pola ini tidak baru. Dan karena kamu punya sesuatu yang mereka butuhkan. Aku menahan napas. Apa? Versi kebenaran yang bisa bertahan di ruang sidang. Ia tidak mengatakan, menang. Ia mengatakan, bertahan. Itu bahasa yang jujur. Kami berbicara singkat. Kalimat pendek. Tidak ada cerita panjang. Strategi hukum disusun seperti peta evakuasi, jalur keluar, titik aman, waktu tunggu. Ia menjelaskan dengan presisi, tanpa menggurui. Aku mendengarkan bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang harus mengambil keputusan. Jangan kirim apapun lewat email rumah,
katanya. Dan jangan simpan salinan di perangkat yang bisa disentuh. Aku tahu, jawabku. Ia mengangguk, menguji nada suaraku. Bagus. Itu berarti kamu masih memegang kendali. Kami berpisah tanpa jabat tangan. Tidak ada janji bertemu lagi. Itu bagian dari kehati-hatian. Aku pulang dengan langkah biasa, membeli sayur di jalan agar rutinitas tetap utuh. Di rumah, suamiku sedang menyusun berkas di meja makan. Ia menoleh, tersenyum kecil. Kamu kemana? Ke pasar, jawabku, mengangkat kantong plastik. Ia melihat isinya. Ia selalu melihat isinya. Kita perlu bicara nanti malam. Aku mengangguk. Tentu. Narasi tandingan tidak dibangun dengan bantahan keras. Ia dibangun dengan konsistensi. Aku mulai menulis ulang ceritaku sendiri, bukan di kertas, tapi dalam tindakan. Aku hadir tepat waktu. Aku menanggapi email dengan bahasa netral. Aku meminta dokumen secara formal. Aku tidak menuduh. Aku tidak defensif. Aku terlihat seperti orang yang siap bekerja sama. Itu membuat lawan bingung. Tekanan balik datang cepat. Akses ke satu akun ditutup total. Sebuah email resmi menyebutkan ketidaksesuaian prosedural. Aku mencetaknya di kantor, membacanya di mobil, lalu merobeknya menjadi potongan kecil. Aku tidak membuangnya di rumah. Malam itu, suamiku berbicara dengan nada lebih hangat. Terlalu hangat. Aku ingin kita damai, katanya. Damai itu perlu kejelasan, jawabku. Ia tersenyum. Kejelasan sedang diurus. Aku membiarkan kalimat itu lewat tanpa reaksi. Reaksi adalah hadiah. Aku menyimpannya untuk nanti. Telepon dari sekutu itu datang lagi 2 hari kemudian. Kali ini lebih singkat. Ada pergerakan. Mereka mempercepat. Berapa cepat? Tanyaku. Hitungan hari. Waktu menjadi musuh yang tidak bisa ditawar. Kami menyepakati langkah pertama, permintaan tertulis untuk akses dokumen diajukan melalui jalur resmi dengan tembusan yang tepat. Tidak agresif. Tidak menantang. Tapi cukup untuk meninggalkan jejak. Akan ada reaksi, katanya. Kamu siap? Aku menatap jendela, melihat bayangan rumah yang semakin gelap. Aku sudah terlalu lama dipaksa siap. Aku menandatangani surat itu di kantor, di bawah lampu neon yang berdengung. Tengengku stable. Aku menyerahkannya ke bagian administrasi, meminta tanda terima. Aku memotret cap masuk, menyimpannya di tempat yang tidak terduga. Reaksi datang malam itu juga. Suamiku pulang lebih cepat, wajahnya tenang tapi matanya tidak. Kenapa kamu mulai kirim surat? Tanyanya. Aku hanya mengikuti prosedur, jawabku. Prosedur itu tidak perlu, katanya. Sekarang perlu. Ia mendekat setengah langkah. Kamu bermain api. Aku menatapnya balik. Aku memastikan rumah ini tidak terbakar. Sunyi memanjang di antara kami. Anak-anak tertawa di kamar. Kontras yang menyakitkan. Telepon bergetar di sakuku. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Mereka bergerak. Aku menghela napas pelan, hampir tidak terdengar. Langkah pertama sudah memicu reaksi lawan. Dan di balik kehati-hatian yang kupelajari, satu kepastian mengeras di dadaku. Konfrontasi tidak lagi bisa dihindari. Pagi itu, ia lupa mematikan nada dering. Hanya 1 detik, cukup untuk membuatku berhenti mengaduk kopi. Getaran kecil di meja, nama tak dikenal muncul lalu menghilang. Ia menatap ponselnya terlalu cepat, lalu tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Ada apa? Tanyaku. Spam, katanya. Kata itu terdengar ringan, tapi gerakannya tidak. Tangannya menutup layar, memutar ponsel, menyelipkannya ke saku. Kesalahan kecil. Yang pertama, aku tidak menanggapi. Aku mencatat. Dominasi jarang runtuh oleh benturan besar, ia retak oleh detail yang terlewat. Sejak langkah pertamaku memicu reaksi, ia menjadi lebih sering hadir, lebih sering mengawasi, tapi juga, tanpa sadar, lebih sering terpeleset. Orang yang terbiasa mengendalikan tidak terlatih untuk diuji. Tekanan berbalik arah secara halus. Aku tidak mengubah nada suara. Aku tidak mengubah rutinitas. Aku hanya mengubah kecepatan.
menjawab pesan lebih lambat, mengajukan pertanyaan yang terdengar polos, meminta klarifikasi tertulis. Setiap permintaan kecil seperti pasir di sepatu, tidak menyakitkan, tapi mengganggu langkah. Kamu kenapa sekarang? Ia mengangguk, tapi rahangnya mengeras. Narasi lama, bahwa aku emosional, tidak rasional, mulai sulit dipertahankan ketika aku justru paling tenang di ruangan. Di kantor, aku meminta dokumen pendukung untuk peninjauan yang katanya rutin. Permintaan itu sah. Procedural. Namun jawabannya datang dengan jeda yang ganjil. 2 hari. Lalu 3. Ketika akhirnya datang, ada tanggal yang tidak sinkron. Jam yang tidak cocok dengan catatan sistem. Kesalahan kecil kedua. Aku tidak menunjukinya langsung. Aku mengajukan pertanyaan lanjutan, menyertakan lampiran, nada netral. Aku tahu mata-mata hukum bekerja dengan asumsi bahwa lawan akan bereaksi emosional. Ketika emosi tidak datang, mereka kehilangan pijakan. Sekutuku mengirim pesan singkat, ada inkonsistensi. Kunci. Aku duduk di mobil, mematikan mesin, mendengarkan hujan memukul atap. Aku membuka catatan, menyusun potongan-potongan. Tanggal permintaan akses. Waktu pembatasan. Jam email legal dikirim. Dan satu hal yang selama ini luput. Perubahan alamat korespondensi. Diubah 2 minggu sebelum surat pertama tiba. Bukan oleh kantor. Oleh pihak eksternal. Aku mengangkat telepon. Alamat itu siapa yang ubah? Bukan kamu, jawab sekutuku. Dan bukan kantor. Bukti mulai berbicara satu sama lain. Bukan teriak, tapi berbisik serempak. Pola utuh muncul, langkah-langkah disusun untuk tampak reaktif, padahal proaktif. Ancaman yang dikemas sebagai perlindungan. Keputusan yang dibungkus kekhawatiran keluarga. Di rumah, suamiku mulai kehilangan kesabaran. Ia masih tenang di permukaan, tapi tepinya terlihat. Ia memeriksa jam lebih sering. Ia menanyakan hal-hal yang dulu tidak penting. Ia menyebut kata, pengacara, lebih sering, seolah itu jimat. Mereka bilang kamu belum kooperatif, katanya. Mereka siapa? Tanyaku. Ia berhenti. Jeda itu panjang. Terlalu panjang. Tim. Tim yang mana? Ia menghela napas. Kamu tahu. Aku tersenyum tipis. Aku ingin dengar kamu mengatakannya. Kesalahan kecil ketiga, ia tidak menyebut nama. Orang yang yakin dengan pijakannya tidak takut menyebut nama. Orang yang retak menghindar. Tekanan psikologis berbalik arah ketika aku mulai menolak bermain dalam kabut. Aku meminta segala hal tertulis. Aku mengarsipkan semua komunikasi. Aku memotret papan pengumuman, mencatat perubahan redaksi. Aku mengubah posisi duduk di meja makan, membelakangi dinding. Hal-hal kecil yang memberi sinyal, aku siap. Anak-anak merasakan perubahan, meski tidak tahu bentuknya. Mereka menjadi lebih tenang, lebih menempel. Aku membalas dengan rutinitas yang lebih rapi. Jadwal yang pasti. Kejelasan yang bisa mereka pegang. Aku tidak akan membiarkan medan perang menyentuh mereka. Suatu sore, kurir datang membawa map tipis. Resmi. Bahasa dingin. Ada koreksi kecil di paragraf ketiga, rujukan pasal yang salah. Pasal yang sudah direvisi 2 tahun lalu. Kesalahan kecil keempat. Aku menutup map itu, menyimpannya tanpa reaksi. Kenapa kamu tidak langsung tanda tangan? Tanya suamiku malamnya. Karena ada kesalahan, jawabku. Kesalahan apa? Aku menyebut pasal itu, menyebut tahun revisi, menyebut rujukan yang benar. Suara datar. Aku tidak menuduh. Aku tidak menyerang. Wajahnya berubah. Tidak lama. Sepersekian detik. Tapi cukup. Más que profesional terkelupa sedikit. Ia tidak terbiasa ketika aku memegang detail hukum lebih baik dari yang ia kira. Itu teknis, katanya cepat. Teknis itu menentukan, jawabku. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Kamu membuat ini sulit. Aku membuat ini akurat. Ancaman mulai terdengar seperti pembelaan. Ia berbicara tentang niat baik, tentang melindungi keluarga, tentang risiko reputasi. Kata-kata yang sama, diulang dengan tekanan lebih besar. Aku mendengarkan tanpa menyela.
Orang yang terdesak cenderung bicara lebih banyak. Di kantor, aku mengajukan satu permintaan lagi. Kali ini tembusan ke pihak yang tidak mereka perkirakan. Jalur sah, tapi jarang dipakai. Aku melakukannya di pagi hari ketika semua orang masih menyesuaikan kopi pertama. Waktu adalah bagian dari strategi. Telepunktbergeter. Sekutu itu, bagus. Mereka salah langkah. Yang mana? Tanyaku. Dokumen koreksi mereka kirim setelah tenggat. Itu cacat. Momentum tercipta bukan dari keberanian, tapi dari ketepatan. Aku menahan diri untuk tidak bergerak terlalu cepat. Aku membiarkan kabar itu menyebar melalui saluran yang tepat. Aku membiarkan orang-orang yang selama ini diam mulai berbisik. Suamiku pulang malam itu dengan wajah pucat. "Kamu bicara dengan siapa?" tanyanya. "Aku mengikuti prosedur," jawabku. Ia menatapku lama. "Kamu ingin ini jadi publik?" Pertanyaan itu pengakuan. Risiko publik adalah garis merah mereka. Aku tidak menjawab. Diam adalah jawaban yang paling keras. Beberapa hari kemudian, undangan rapat datang. Formal. Agenda singkat. Kehadiran diwajibkan. Aku membaca nama-nama di daftar. Ada tambahan baru. Orang-orang yang jarang muncul kecuali saat krisis. Di ruang rapat, udara dingin. Pendingin ruangan terlalu kuat. Aku duduk tegak, tangan di pangkuan. Suamiku tidak hadir. Ini bukan ruang domestik lagi. Ini panggung. Mereka mulai dengan nada profesional. Kata-kata dipilih hati-hati. Aku mendengarkan, mencatat, tidak menyela. Ketika giliranku tiba, aku berbicara singkat. Aku menyebut tanggal, jam, rujukan pasal yang benar. Aku tidak mengangkat suara. Aku tidak menyebut motif. Wajah-wajah itu saling menoleh. Masker profesional mulai terkelupas di sudut-sudut, alis yang terangkat, bibir yang mengeras, pulpen yang berhenti bergerak. Aku tahu aku menyentuh sesuatu. "Ini bisa kita selesaikan baik-baik," kata seseorang. "Dengan dokumen yang akurat," jawabku. Rapat ditunda. Ditunda adalah kata lain untuk panik terkelola. Ketika aku keluar, ponselku bergetar. Pesan singkat dari sekutu, mereka minta waktu. Itu tanda. Di rumah, suamiku menunggu. Tidak marah. Tidak berteriak. Justru terlalu tenang. "Kamu melangkahi aku," katanya. "Aku melangkahi ketidakjelasan," jawabku. Ia menghela napas panjang. "Kamu tidak tahu apa yang kamu buka." "Aku tahu apa yang kututup," kataku. Aksesku. Suaraku. Sunyi jatuh di antara kami. Aku merasakan pergeseran, bukan kemenangan. Pergeseran. Dominasi tidak berpindah tangan dengan tepuk tangan. Ia bergeser ketika yang mengendalikan menyadari kontrolnya tidak lagi mutlak. Malam itu, pesan resmi masuk. Jadwal baru. Tenggat baru. Nada berubah. Tidak lagi mengancam, tapi mengajak. Itu pertanda lain. Ancaman telah kehilangan taringnya. Aku duduk di kamar, menatap dinding, merasakan napas yang akhirnya stabil. Keberanian selalu diuji oleh risiko publik. Aku memilih tetap di jalur, karena keluar jalur adalah yang mereka inginkan. Ponselku bergetar sekali lagi. Pesan terakhir hari itu, "Bersiap. Ini masuk fase akhir." Aku mematikan lampu, membiarkan gelap menutup. Di kegelapan itu, aku tahu pertarungan hukum telah mencapai ambang puncak. Kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan di belakang pintu rumah. Ia menuntut panggung. Pagi itu, udara seperti dibersihkan terlalu keras. Langit cerah tanpa belas kasihan, dan jalanan menuju gedung itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berjalan dengan map tipis di tangan, bukan karena dokumennya berat, melainkan karena setiap lembar di dalamnya adalah bagian dari hidupku yang pernah dipegang orang lain. Di lobi, pendingin ruangan membuat kulitku merinding. Orang-orang bergerak dengan wajah datar, membawa masalah mereka masing-masing dalam map yang sama rapi. Aku berdiri sejenak di dekat mesin logam pemeriksaan, mendengarkan bunyi langkah, bunyi gesekan sepatu, bunyi kertas. Semua bunyi itu seperti metronom untuk sesuatu yang tidak bisa diulang. Sekutuku menunggu di sudut, tidak mendekat terlalu cepat. Ia hanya mengangguk. "Itu cukup. Jangan bicara kalau tidak perlu," katanya pelan.
Aku mengerti. Kami naik lift tanpa saling menatap cermin lift. Aku memandang angka lantai yang menyala, satu persatu, seperti hitungan mundur. Ketika pintu terbuka, aroma kopi dan tinta printer bercampur jadi satu. Koridor panjang, lampu putih, dinding yang terlalu bersih. Tempat seperti ini selalu berusaha tampak netral, padahal ia adalah tempat keputusan dibuat untuk menghancurkan atau menyelamatkan seseorang. Di ruang sidang, atau ruang pemeriksaan, apapun nama resminya. Kursi-kursi disusun rapi. Ada meja di depan. Ada mikrofon yang jarang dipakai, tapi keberadaannya membuat suara terasa lebih berat. Aku duduk, punggung tegak, tangan di atas mat, menahan gemetar yang ingin muncul. Mereka masuk hampir bersamaan. 2 orang dari pihak kantor, 1 dari legal, dan seseorang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Perempuan berusia 40-an, rapi, tatapannya tajam, membawa laptop dan tas kulit. Pengacara mereka. Wajah tanpa ekspresi, senyum yang tidak sampai ke mata. Suamiku datang terakhir. Ia tidak menatapku saat duduk di sisi mereka. Ia menatap meja, seolah-olah meja itu lebih aman daripada mataku. Itu satu-satunya tanda kecil bahwa ia tahu ini bukan lagi permainan yang bisa ia atur di rumah. Sidang dimulai dengan kata-kata formal yang panjang. Aku mendengarkan tanpa benar-benar menyerap. Aku menunggu saat fakta mulai bicara. Ketika namaku disebut, jantungku berdetak lebih keras, tapi aku mengatur napas. Aku sudah melewati malam-malam tanpa tidur. Aku sudah melewati ancaman tanpa tanda tangan. Ini hanya cahaya yang lebih terang. Pengacara mereka memulai. Suaranya halus, menenangkan, seperti sedang menjelaskan prosedur kepada anak kecil. Ia menyebut kesejahteraan keluarga, kondisi psikologis, keputusan yang impulsif, ketidakstabilan akibat tekanan kerja. Kata-kata itu tidak menuduh langsung, tapi menyusun citra. Ia sedang membangun panggung. Aku sebagai perempuan lelah yang perlu diselamatkan oleh suami yang peduli. Aku menelan ludah. Aku merasakan dadaku panas, bukan karena marah, tapi karena memori. 21 tahun bekerja, dan narasi yang mereka pilih untuk menghapusnya adalah kelemahanku sendiri. Sekutuku mengetuk meja pelan, 1 kali. Isyarat kecil, tunggu. Ketika pengacara itu selesai, ia menutup dengan kalimat manis. Kami berharap ini diselesaikan dengan damai. Damai. Kata yang sering dipakai untuk meminta korban berhenti melawan. Pihak pemeriksa memandangku. Tanggapan Anda? Aku membuka map, perlahan. Suara kertas terdengar jelas di ruangan sunyi. Aku tidak terburu-buru. Aku tahu setiap detik ini direkam bukan oleh kamera, tapi oleh ingatan orang-orang di ruangan ini. Aku berbicara dengan nada yang sama seperti saat mempresentasikan laporan di rapat besar, datar, jelas, tanpa hiasan. Saya ingin memulai dengan kronologi, kataku. Aku menyebut tanggal permintaan pembatasan akses. Jamnya. Aku menyebut nomor surat. Aku menunjukkan bukti cap masuk permintaan yang tidak mungkin berasal dariku karena pada jam itu aku sedang berada di rapat dengan daftar hadir. Aku menyebut perubahan alamat korespondensi yang terjadi sebelum konflik muncul, lengkap dengan log sistem. Pengacara mereka mencoba menyela, tapi pemeriksa mengangkat tangan. Biarkan selesai. Aku melanjutkan. Aku menyajikan fakta seperti menyusun batu bata. Tidak ada satupun yang bisa dijatuhkan tanpa membuat dinding runtuh. Aku menunjukkan inkonsistensi pasal yang mereka pakai. Aku menunjukkan tenggat yang terlewat. Aku menunjukkan email legal yang dikirim sebelum, kekhawatiran, itu tercatat secara resmi. Satu persatu. Upaya pengaburan mulai terlihat kikuk. Pengacara itu mengubah posisi duduk. Ia menutup laptop, membukanya lagi. Ia menahan senyum yang tidak lagi stabil. Dokumen ini bisa saja diedit, katanya akhirnya. Aku tidak tersinggung. Aku sudah menunggu kalimat itu. Ada metadata, jawabku. Dan ada saksi. Kata saksi membuat ruangan berubah suhu. Dinamika kekuasaan bergeser di depan mata, bukan karena aku meninggikan suara, tapi karena aku membawa orang lain ke panggung yang selama ini mereka kuasai. Pemeriksa memanggil satu staf administrasi, orang yang dulu menunduk di depan monitornya, bilang aksesku dibatasi,
Sementara ia masuk dengan wajah tegang, tangan memegang map. Ia duduk, menatap lantai. Apakah benar Anda menerima permintaan pembatasan akses? Tanya pemeriksa. Staf itu mengangguk. Suaranya pelan. Ayah. Dari siapa? Ia menatap pengacara mereka sepersekian detik, lalu menatap meja lagi. Ia ragu. Di ruangan ini, ragu bisa berarti takut, tapi ragu juga bisa berarti manusia. Dari pihak luar, katanya akhirnya. Ada surat kuasa. Aku tidak menoleh pada suamiku. Aku tidak perlu. Aku mendengar napas seseorang tersendat di sisi kanan. Aku merasakan udara menjadi berat. Pengacara mereka segera bicara, suaranya lebih cepat sekarang. Ada Eisen internal. Pemeriksa menggangkit Alice. Ditandatangani siapa? Keheningan menjadi bahasa yang paling tajam. Tidak ada teriakan, tapi ketegangan menggantung seperti kabel listrik. Aku mengeluarkan lembar berikutnya. Surat kuasa itu, namanya, nama firma hukum, nama suamiku. Aku meletakkannya di meja perlahan, seolah-olah meletakkan sesuatu yang panas. Ini, kataku singkat. Suamiku akhirnya menatapku. Matanya tidak marah. Matanya kosong. Seperti seseorang yang baru sadar lantai di bawahnya sudah retak lama. Pengacara mereka mencoba mengalihkan. Ia bicara tentang niat baik, tentang melindungi, tentang keluarga. Tetapi setiap kalimatnya sekarang terdengar seperti pembelaan yang terlambat. Masker profesionalnya mulai terkelupas di sudut-sudut. Nada yang meninggi sedikit, kalimat yang berputar, pilihan kata yang defensif. Pemeriksa bertanya langsung pada suamiku. Apakah Anda memberikan kuasa ini? Suamiku menilan luda. Ia menatap pengacaranya, lalu menatapku. Di wajahnya ada sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat, ketakutan yang tidak bisa ia atur. Aku hanya ingin melindungi, katanya pelan. Itu bukan jawaban. Itu pengakuan. Keberanianku diuji di titik itu, bukan oleh kata-kata mereka, tapi oleh kenangan. Ada bagian dari diriku yang ingin berhenti, memeluk, berkata semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagian itu adalah bagian yang selama ini mereka pakai untuk menuntunku. Aku memilih bagian lain. Bagian yang dingin. Melindungi dari apa? Tanya pemeriksa. Suamiku diam. Pengacara mereka bergerak cepat. Itu ranah pribadi. Pemeriksa menatapnya. Ranah pribadi menjadi ranah institusi saat ada dokumen resmi. Keadilan prosedural bertemu kebenaran moral di ruang yang dingin itu. Aku merasakan sesuatu naik dari perut ke dada, bukan amarah, melainkan gelombang berat yang menekan mata. Aku berkedip, menahan air yang ingin keluar. Aku tidak ingin menangis di sini. Bukan karena malu, tapi karena aku ingin mereka melihat aku tetap utuh. Pemeriksa membaca dokumen-dokumen lagi. Mengajukan pertanyaan. Menandai poin. Ruangan semakin sunyi. Setiap kali seseorang berbicara, suaranya terdengar seperti memotong kain tebal. Pada akhirnya, pemeriksa menutup mapnya. Kami akan mengambil keputusan berdasarkan bukti. Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya seperti palu. Beberapa menit kemudian, atau terasa seperti itu, waktu di ruangan ini tidak berjalan normal, putusan dibacakan. Pembatasan akses dinyatakan tidak sah. Peninjauan dinyatakan cacat prosedur. Ada rekomendasi untuk investigasi internal atas pihak yang mengajukan permintaan. Nama firma hukum mereka disebut bukan sebagai pemenang, tapi sebagai bagian dari masalah. Aku menarik napas panjang, begitu panjang sampai bahuku turun untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Beban lama seperti dilepaskan dari tulang, tapi meninggalkan bekas. Pengacara mereka menutup laptopnya dengan keras, satu bunyi pendek yang terdengar seperti pintu ditutup. Suamiku tidak bergerak. Ia menatap meja. Tangannya gemetar kecil, hampir tidak terlihat. Aku melihat itu dan merasa dua hal sekaligus, lega dan duka. Karena kemenangan di ruang ini tidak menyembuhkan rumah. Ketika sidang selesai, orang-orang berdiri. Ada yang menyalamiku pelan, ada yang menghindari tatapanku. Sekutuku hanya mengangguk lagi, lebih dalam kali ini. Aku berjalan keluar, melewati koridor yang sama, lampu yang sama,
tapi langkahku berbeda. Aku merasa seperti orang yang baru keluar dari ruangan operasi, selamat, tapi belum pulih. Di luar gedung, udara terasa hangat. Matahari menyorot tanpa peduli. Aku berdiri di trotoar, menatap jalan. Hans Selkeberger. Pesan dari suamiku, padahal ia berdiri beberapa meter di belakang. Aku pulang duluan. Kita bicara di rumah. Aku membaca, lalu menoleh. Ia menatapku dengan wajah yang tidak lagi bisa menyembunyikan apa-apa. Relasi inti kami, yang selama ini berdiri di atas kebiasaan, asumsi, dan ketakutan, baru saja diguncang oleh putusan yang sah. Aku tidak menjawab pesannya. Aku hanya menghela napas, panjang, dan berjalan menuju mobil. Karena aku tahu, setelah hari penghakiman ini, ada penghakiman lain yang lebih sunyi menunggu di rumah. Penyembuhan membutuhkan waktu. Tetapi malam ini, yang datang lebih dulu adalah gema putusan dan jarak yang tiba-tiba terasa tak terjembatani. Pagi datang tanpa dentuman. Tidak ada sirene. Tidak ada telepon yang bergetar. Hanya cahaya yang menyelinap lewat celah tirai, jatuh di lantai kamar seperti garis tipis yang bisa kulangkahi kapan saja. Aku membuka mata dan menyadari satu hal yang sederhana tapi baru, dadaku tidak terasa tertekan. Aku bangun pelan. Rumah masih diam. Anak-anak tidur. Dinding berdiri seperti biasa. Namun rasa di dalamnya berbeda. Bukan lega yang meledak, melainkan lega yang pahit, seperti kopi tanpa gula. Bisa diminum. Tidak menyenangkan. Tapi jujur. Kami berbicara malam itu, setelah putusan. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata besar. Ia duduk di ujung sofa, aku di ujung lain. Jarak itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Aku salah, katanya, akhirnya. Aku mengangguk. Pengakuan itu penting, tapi tidak menyembuhkan apapun dengan sendirinya. Salah itu ada akibatnya, jawabku. Ia menatap lantai. Aku ingin memperbaiki. Aku menarik napas, merasakan tubuhku menimbang. Memperbaiki itu butuh waktu. Dan batas. Ia mengangguk lagi. Kami tidak menyentuh. Kami tidak berjanji. Kami hanya menyepakati satu hal, rumah ini tidak lagi menjadi ruang manipulasi. Jika ia ingin tinggal, ada aturan baru. Transparency. Akses yang setara. Tidak ada keputusan sepihak. Tidak ada pengacara di balik tirai. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor. Bukan sebagai pemenang, tapi sebagai orang yang kembali menempati ruangnya sendiri. Meja itu masih sama. Kursinya masih berderit kecil. Namun aku duduk dengan punggung yang berbeda. Aku menandatangani dokumen pemulihan akses. Aku membaca ulang setiap baris. Aku bertanya. Aku tidak meminta maaf karena bertanya. Selamat kembali, kata seorang rekan, ragu-ragu. Terima kasih, jawabku. Suaraku tidak bergetar. Makna kerja berubah bagiku. Bukan lagi tempat pelarian atau pembuktian. Ia menjadi wilayah martabat, tempat aku hadir sepenuhnya, dengan hak dan tanggung jawab yang jelas. Aku menolak rapat yang tidak perlu. Aku menerima tugas yang masuk akal. Aku menjaga jarak profesional yang sehat. Kepercayaan dibangun selektif, seperti membangun dinding dengan batu yang diuji satu persatu. Di rumah, aku menata ulang ruang. Bukan untuk estetika, tapi untuk makna. Aku memindahkan meja kerja ke dekat jendela. Aku mengganti kunci laci. Aku menaruh dokumen penting di tempat yang kukenal betul. Anak-anak membantuku menata rak buku. Mereka tertawa ketika debu beterbangan. Kenapa sekarang dirapikan? Tanya si sulung. Supaya gampang dicari, jawabku. Ia mengangguk, menerima jawaban itu. Anak-anak tidak butuh detail. Mereka butuh rasa aman yang konsisten. Hubunganku dengannya berjalan pelan, seperti orang yang belajar berjalan setelah jatuh lama. Ada hari-hari canggung. Ada pagi yang sunyi terlalu lama. Ada malam ketika aku memilih membaca daripada bicara. Ia menghormati jarak itu. Setidaknya, ia belajar mencoba. Aku akan terbuka, katanya suatu malam. Kalau ada yang masuk, kamu tahu. Aku menatapnya. Bukan hanya tahu. Aku ikut memutuskan. Ia mengangguk. Itu kemajuan kecil,
tapi nyata. Aku bertemu sekutuku sekali lagi, singkat, di tempat yang sama. Kami tidak membicarakan kemenangan. Kami membicarakan penutupan. Dokumen diserahkan. Salinan dimusnahkan. Jalur komunikasi diputus. Kamu aman, katanya. Aman itu kerja harian, jawabku. Ia tersenyum tipis. Kamu akan baik-baik saja. Aku berjalan pulang tanpa menoleh. Luka tidak menghilang hanya karena kebenaran menang. Ia tinggal di tubuh, di kebiasaan. Aku masih terbangun sesekali, memeriksa ponsel, mendengarkan rumah. Tapi kini, ketika aku terbangun, aku tahu apa yang kucari. Dan aku tahu bagaimana menenangkannya. Aku mulai menulis lagi. Bukan laporan. Catatan kecil. Jam berapa aku bangun? Apa yang membuatku tegang? Apa yang membuatku tersenyum? Menamai perasaan tanpa romantisasi. Menyebut takut sebagai takut. Menyebut marah sebagai marah. Itu bagian dari pemulihan, jujur pada diri sendiri tanpa panggung. Suatu sore, kami makan bersama di meja makan. Anak-anak bercerita tentang sekolah. Ia memotong buah. Tangannya tidak gemetar. Aku memperhatikan, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mengenali kenyataan. Orang bisa berubah, atau tidak? Yang penting, aku berubah duluan, dari orang yang menerima tanpa bertanya, menjadi orang yang memilih dengan sadar. Terima kasih, katanya pelan, ketika anak-anak pergi ke kamar. Untuk apa? Tanyaku. Untuk tidak menghancurkan segalanya. Aku menatap piring kosong. Aku tidak menyelamatkan pernikahan. Aku menyelamatkan diriku. Ia mengangguk. Itu jawaban yang tepat. Hari-hari berlalu. Aku menghadiri rapat, pulang tepat waktu, memasak makan malam sederhana. Aku belajar mengatakan tidak tanpa alasan panjang. Aku belajar meminta bantuan tanpa rasa bersalah. Aku belajar percaya pada insting yang dulu hampir kupadamkan. Rumah didefinisikan ulang. Ia bukan sekadar alamat, tapi kesepakatan hidup. Ruang aman bukan tentang kunci yang kuat, tapi tentang batas yang dihormati. Tentang percakapan yang tidak dipakai sebagai senjata. Tentang keputusan yang diambil bersama, atau tidak sama sekali. Suatu malam, aku berdiri di dapur, mematikan lampu satu persatu. Sunyi datang, tapi sunyi yang bisa kuterima. Aku berdiri sejenak, mendengarkan napasku sendiri. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada getaran mendadak. Hanya kelelahan yang wajar setelah hari panjang. Aku naik ke kamar, menutup pintu, mematikan lampu. Di kegelapan itu, aku merasakan sesuatu yang dulu terasa mustahil, ruang bernapas. Keadilan tidak memberiku kebahagiaan instan. Ia memberiku waktu. Dan waktu, jika dipakai dengan sadar, adalah bentuk penyembuhan paling jujur. Aku berbaring, memejamkan mata. Esok hari akan datang dengan urusannya sendiri. Aku tidak tahu semua jawabannya. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku aman di dalam batas yang kutetapkan sendiri. Dan ketenangan itu, sunyi, tidak dramatis, adalah putusan terakhir yang layak.